Halo football fans, selamat datang kembali di Football Flash. Di video kali ini kita akan membahas mengenai PSSI yang menurunkan timnas U22 untuk turun di Piala AFF 2024. Seberapa kuatkah timnas U22 untuk Piala ASEAN tahun ini? Lalu bagaimana dengan kekuatan ujung tombak skuad Garuda Muda? Untuk mengisi pos lini depan setidaknya ada 3 striker yang cukup mematikan. Siapa dia? Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar gak ketinggalan informasi terupdate dan menarik seputar timnas Indonesia di channel ini. Sekarang lanjut kita bahas videonya ya football fans. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI telah menetapkan jika skuad yang akan berlaga di Piala AFF tahun ini adalah timnas U22. Keputusan ini diambil PSSI demi menjaga fokus timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena jadwal yang cukup berdekatan dan turnamen AFF tak masuk dalam kalender FIFA. Para pemain diaspora yang khususnya berkarir di Eropa tentu akan kesulitan bila harus bergabung ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Sebab pesta akbar sepak bola Asia Tenggara itu akan dihelat mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang. Timnas Garuda berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dalam kurun waktu tersebut jelas sangat tidak memungkinan bagi para pemain naturalisasi di Eropa untuk bergabung. Indonesia tidak akan menurunkan tim senior pada ajang ini. Dikonfirmasi pelatih Shin Tae-yong, Indonesia akan tampil dengan pemain U22. Selain liga mereka yang masih berjalan dalam periode tersebut, para klub juga tak diwajibkan untuk melepas para pemainnya karena AFF bukanlah agenda resmi FIFA. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa timnas Indonesia memilih untuk menurunkan pemain-pemain muda dalam kompetisi tersebut. Sementara itu, BRI Liga 1 masih berlangsung saat Piala AFF 2024 dilaksanakan. Meski begitu, PSSI tidak merasa khawatir akan kemungkinan adanya penolakan dari klub-klub untuk melepaskan para pemain mereka. Menghadapi situasi yang cukup sulit tersebut pun membuat PSSI harus mengambil keputusan yang cukup berat. Ketum PSSI pun secara resmi sudah memutuskan jika skuad Garuda Mudalah yang akan turun di ajang tersebut. Langkah ini dilakukan PSSI untuk melakukan regenerasi pemain di timnas Indonesia. Sebab para pemain muda inilah yang akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa yang akan datang. Walau turun dengan skuad muda, tapi target tinggi juga dipatok timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga sudah membeberkan bila target timnas U22 setidaknya bisa masuk ke final. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final. Kemampuan kita ya segitunya juga sudah berkembang juga sampai sekarang, ucap Shin Tae-yong. Meski begitu, pelatih Shin Tae-yong masih bisa menggunakan pemain-pemain abroad di level Asia. Ditambah lagi untuk menyambut perhelatan Piala AFF 2024 atau Piala ASEAN ini, liga-liga di Asia Tenggara pun sebagian besar akan diliburkan sementara. Untuk itu dengan tidak bisa bermainnya para diaspora yang berkarir di Eropa tadi, Shin Tae-yong masih bisa menggunakan pemain diaspora yang bermain di ASIA untuk menambah kekuatan. STY bisa memanggil 2 pemain di Liga Malaysia, Jordi Amat yang bermain untuk Johor Darul Takzim dan Sadil Ramdhani Sabah FC. Tak hanya itu, ex-PSM Makassar Asnawi Mangkualam yang membela Port FC di Liga Thailand juga kemungkinan besar bergabung. Si tangan kuat Pratama Arhan yang bermain di Korea bersama Suwon FC pun juga kabarnya bisa diturunkan di Piala ASEAN nanti. Bahkan tembok terakhir timnas Indonesia di bawah Mr. Martin Pas juga besar kemungkinannya untuk bermain. Tanpa mempertimbangkan pemain abroad tadi, ada beberapa pemain muda juga yang bisa dipilih Shin Tae-yong untuk mengisi lini depan di Piala AFF 2024 nanti. Karena menargetkan masuk ke final, posisi ujung tombak tentu menjadi yang paling krusial.
Sebab sektor penyerangan masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar di Timnas Indonesia. Bila berkaca dari para pemain yang sering dipanggil ke Timnas Indonesia, tercatat ada 3 pemain yang berposisi striker dan menjadi andalan STY di Timnas Indonesia di usianya masih cukup muda. Ketiganya merupakan striker yang berkarir di Liga 1. Walau Liga 1 2024-25 masih terus berjalan di periode AFF nanti, tapi PSSI sudah memberikan kebebasan untuk Shin Tae-yong dalam memanggil para pemain. Lalu, siapa saja ketiga striker yang jadi favorit Shin Tae-yong? Simak ulasannya berikut ini ya, football fans. Di posisi pertama ada striker milik PSS Sleman, Hoki Caraka. Hoki Caraka diprediksi akan jadi andalan pelatih Shin Tae-yong di Piala AFF 2024 nanti. Sebab di usianya yang masih 20 tahun, Hoki juga sudah lama bekerja untuk Shin Tae-yong dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya pada level senior, Hoki Caraka juga sudah jadi andalan STY sejak level U19. Ditambah lagi Hoki juga selalu mendapatkan kepercayaan panggilan ke timnas senior. Bahkan Hoki jadi salah satu striker yang cukup konsisten dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Merah Putih. Dalam beberapa bulan terakhir, kemampuan Hoki juga terus diasah setelah kedatangan pelatih striker Yeom Ki-hun di Timnas Indonesia. Bersama PSS Sleman, Hoki Caraka juga menjadi striker yang diandalkan oleh tim berjukuk Super Elang Jawa tersebut. Hingga pekan ke-10 BRI Liga 1 musim ini, pemain asal Gunung Kidul itu sudah menorehkan 3 gol dan 1 assist untuk PSS Sleman. Di urutan kedua ada striker Persis Solo Ramadhan Sananta. Selain Hoki Caraka yang sudah menimba ilmu bersama pelatih striker, berikutnya adalah Ramadhan Sananta. Masih berusia 21 tahun, Sananta jadi pemain yang sangat mungkin diandalkan oleh Shin Tae-yong di Piala AFF edisi kali ini. Sebab pengalaman Sananta pada level senior maupun kelompok usia sangat mumpuni. Dengan postur yang tinggi menjulang juga membuat Sananta dirasa cocok mengisi lini depan Timnas Indonesia. Sananta sudah mencatatkan 10 caps bersama Indonesia di level senior dengan menorehkan 5 gol. Sedangkan pada level kelompok umur, Sananta pernah menyabet gelar top skor sekaligus mempersembahkan medali emas pada ajang ASEAN Games 2023 lalu. Di Liga 1 musim ini, Sananta sudah bermain dalam 10 laga dan mengoleksi 1 gol dan 1 assist untuk tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa. Di urutan ketiga ada ex-striker Timnas U17 yang berlaga di Piala Dunia Arkan Kaka. Membela klub yang sama dengan Sananta yakni Persis Solo. Arkan Kaka masih sangat muda dan punya potensi besar. Baru berusia 17 tahun membuat Arkan bisa saja mendapat panggilan dari Shin Tae-yong yang gemar dengan pemain muda. Piala AFF 2024 edisi kali ini bisa jadi momen bagi Shin Tae-yong untuk membangun karakter Arkan Kaka dan membuatnya jadi striker yang lebih kuat di masa depan. Di musim ini 2024-25 hingga pekan ke-10 Liga 1 Arkan Kaka mampu mencetak 1 gol dari 5 kesempatan bermain bersama Persis Solo. Jika dia diberikan kesempatan oleh Shin Tae-yong, ini akan memulai debut dan petualangan barunya bersama timnas senior. Dia juga baru saja memecahkan rekor sebagai pencetak gol termuda yang sebelumnya dipegang oleh Marcelino Ferdinand. Arkan sukses mencetak gol pertama di Liga 1 musim ini saat usianya baru menginjak 17 tahun 1 bulan 17 hari. Sedangkan Marcelino sendiri mencatatkan gol debutnya di Liga 1 saat usianya menginjak 17 tahun 1 bulan 28 hari. Gol tersebut tentu akan semakin menambah rasa percaya diri Arkan sebagai predator tajam. Menarik ditunggu ya football fans kiprah ketiga striker lokal ini. Kalau menurut pendapat kamu siapa lagi striker yang cocok untuk mengisi pos ujung tombak timnas Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komen ya football fans.